Jadi kalau hanya saya diskusi, ya pasti pakai Bible Anda, tulisan di Bible Anda semua yang saya pakai. Ngapain saya keluar dari Bible? Kalau keluar dari tema ini bisa, Bang? Boleh, boleh. Mau tanya apapun, boleh. Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Kapan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi? Baik bang, Anda perlu tahu dulu, seorang nabi itu ya dia dinyatakan oleh Tuhan semesta alam, bukan pengakuan dirinya sendiri. Yang kedua, yang dimaksud nabi adalah orang yang terima wahyu dari Tuhan. Maka disebut nabi itu adalah orang yang bernubuat. Nubuatannya apa? Bisa untuk diri sendiri karena nubuatannya itu dari wahyu Tuhan. Nah gitu. Jadi orang yang terima wahyu Tuhan disebut nabi gitu. Sejak kapan? Waktu wahyu pertama. Gitu. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di abad ke-6 gitu. Aku enaknya gini, Bang. Banyak orang bilang bahwasanya entah betul entah enggak itulah, aku nggak pernah baca Al-Quran karena nggak tahu bahasa Arab ya kan. Terus karena baca Al-Quran pun nggak bisa, bahasa ada terjemahannya tapi ada lagi hadisnya. Jadi nggak tahu lagi yang mana yang iman ini hadis apa Al-Quran kan gitu. Tapi hanya orang bilang bahwasanya Muhammad itu buta huruf, tak tahu baca, kok bisa jadi nabi gitu ya. Oh iya baik. Bang, yang dimaksud buta huruf itu dia bukan berarti Quran surah Al-A'raf, yang dimaksud buta huruf itu bukan berarti dia tidak bisa ngomong Arab, bukan seperti itu. Yang dimaksud buta huruf dia tidak pernah belajar kitab sebelumnya, tidak bisa bahasa Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani atau Aramaik. Itu yang dimaksud buta huruf. Untuk apa kata Allah? Kami jadikan Nabi Muhammad itu buta huruf agar tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini nyontek kitab sebelumnya. Nggak ada sejarahnya bang, ya Nabi Muhammad itu belajar ke Israel, nggak ada. Sengaja memang dijadikan Allah dia buta huruf. Karena apa? Allah hanya pakai mulutnya. Untuk apa? Menyampaikan Al-Quran. Sengaja dibikin buta huruf agar tidak ada tuduhan Al-Quran nyontek dengan kitab-kitab yang dibawa oleh ahli kitab gitu. Bang, kalau masalah buta huruf Anda nggak tahu gitu, Yohanes itu buta huruf loh bang. Di kitab Anda Rasul Yohanes itu buta huruf, kok bisa jadi rasul? Macam mana bang ini? Mana ada pernah dibilang buta huruf Yohanes? Oh, ya udah coba Anda buka Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Tidak terpelajar ya gitu. Tapi bisa dia baca. Oke, bentar bang, ya bentar. Nih saya jelas. Bisa baca nggak bisa nulis, makanya baik. Buta huruf. Bang, ini Alkitab Anda ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, oke? Yang namanya kagak pelajar bahasa kerennya kagak sekolah. Kalau udah kagak sekolah, kagak belajar nulis baca, kagak. Ya, nih apa yang dimaksud tidak terpelajar di kitab Anda? Nih bang, saya bukakan ya. Apa yang dimaksud? Ini ada keterangannya di sini bang. Ya, yang dimaksud adalah buta huruf.
Jadi kenapa Yohanes dan Petrus itu bisa jadi rasul gitu, padahal buta huruf gitu. Heran juga saya, ada tulisan Yohanes pula, ya surat Yohanes tuh. Siapa tukang tulis? Padahal dia buta huruf. Tiba-tiba ada suratnya gitu. Kalau Nabi Muhammad kan ada sekretarisnya yang menuliskan. Kan kayak gitu, ada 4 sekretarisnya yang nulisin Quran. Yohanes ini mana sekretarisnya? Padahal buta huruf dia. Aduh, tiba-tiba ada surat Yohanes. Padahal dia buta huruf. Macam mana bisa dianggap rasul buta huruf gitu? Aduh. Nih, kalau bahasa Indonesianya, Bang ya, ini penjelasan dari kitab Anda loh, bukan kitab saya ya. Bang ya, dari kitab Anda nih ya, Alkitab ya. Yang dimaksud agramatos, tidak terpelajar, tidak berpendidikan, buta huruf. Ya bahasa Indonesianya, tidak terdidik. Tuh. Gitu.